Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rifan Zulfani Firman Azam dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mungkin tugas ngevlog untuk memenuhi tugas pemrograman web dari Pak Agus. Tapi sebelumnya saya minta maaf kepada Pak Agus karena saya tidak membuat video sesuai dengan kriteria yang Bapak buat, yang seharusnya di rumah dan kolaborasi dengan saudara atau orang tua. Karena waktu itu ketika saya di rumah, karena keterbatasan kuota dan tempat dan informasi, jadi saya telat mengetahui informasi itu. Dan ketika saya ke asrama, saya baru tahu informasi tersebut bahwa harus di rumah bersama orang tua. Jadi mohon maaf kepada Pak Agus. Dan mungkin untuk salam orang tua, mungkin nanti saya akan sampaikan dari Pak Agus kepada orang tua saya pas saya pulang ke rumah lagi, Pak. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Di vlog ini mungkin saya tidak akan panjang lebar. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan pesan dan kesan saya ketika saya diam di SMA Informatika Ciamis ini, tinggal bersama teman-teman saya di asrama ini. Dan ya mungkin tidak bisa kolaborasi, Pak. Mungkin ini bisa disebut solo vlog, Pak. Ya mungkin seperti itu, Pak. Ya pemirsa semua. Tapi sebelum dimulai mungkin karena saya sedikit kucel juga ya, mungkin saya akan sedikit mandi dan sedikit berpakaian rapi lah supaya agak enak aja gitu ya. Yuk kita mandi. Oke, saya sudah mandi, pemirsa semua. Mandi udah rapi. Mari kita mulai, yaitu ya kesan-kesan saya selama di informatika ini. Tapi sebelum itu saya akan pergi dulu ke tempat yang sangat adem, yang sangat enak untuk berbicara sendiri. Oh, bukan berbicara sendiri. Ya, untuk sharing untuk kalian semua, untuk Pak Agus. Ya. Let's go. Bentar lagi sampai, guys. Nah, ini dia tempat yang aku maksud. Ya, tapi saya nggak ada sunset, kangen awan. Lumayan capek dari asrama ke sini tuh. Nggak bakal banyak sih yang diceritain. Jadi pertama saya kenal SMA Informatika ini pas saya MTS. Nah, waktu itu kalau sosialisasi belum sampai ke MTS saya, tapi ada pamflet. Nah, di mading itu ada pamflet SMA Informatika Ciamis. Sebelumnya maaf nih, background kayak background nakal lah. Ini kebiasaan murid-murid terpelajar ini kayaknya. Tuh, wah parah. Tapi gak apa-apa, gak jadi masalah. Jadi waktu itu saya lihat pamflet itu sama satu teman saya lagi, Muhammad Fajar. Dia aslinya orang Cilacap, tapi sekolahnya di sekolah saya di Rancah, di Cisontrol tepatnya. Nah, waktu itu kami berdua berdiskusi, wah kayak seru nih sekolah, tiap malam bisa ke lab komputer, bisa akses ini itu, ditambah asrama nggak bayar ya. Tertariklah minat kita berdua. Nah, waktu itu saya ikutan RSP yang komputer. Nah, alhamdulillah
Eh, saya waktu itu dapat potongan dana sumbangan pembangunan. Aduh kata. Waktu itu saya dapat potongan dana sumbangan pembangunan sebesar 75%. Alhamdulillah sedikit ada diskon untuk masuk sekolah ini. Nah, singkat cerita, masuklah saya ke informatika sama teman saya. Tapi pertama kesini teman saya memilih untuk tinggal di kosan, tapi saya memilih di asrama. Jadi waktu itu benar-benar nggak ada yang kenal di asrama tuh, nggak ada yang kenal. Cangkel pegel guys, asli. Nah, masuklah, singkat cerita masuk ke asrama nih. Teman yang pertama kali saya kenal ada Ervan, Asep, Rian, Dimas, Hendrianto, Adrian, Wandi, Anton, dan masih banyak lah. Sekitar ada belasan kira-kira. Pas angkatan saya itu yang di asrama, yang pertama tinggal di asrama. Soalnya kan tahun sebelum saya itu kan belum ada asrama, belum ada resmi asrama, karena dulu mah cuma sebatas yang nginep-nginep gitu. Misalnya Alil itu kan karena emang ya ketua OSIS kan sibuk, terus pulang sore terus kan capek. Kalau misalnya pulang pergi berangkat pagi pulang sore kan capek lumayan, jadi milih tinggal di sekitar sekolah. Jadi dulu itu belum ada asrama, jadi di ruang pramuka, di ruang OSIS. Nah, peresmian ada asrama pertama itu di angkatan kita, di angkatan saya. Masuklah sekolah. Singkat cerita nih, waktu itu saya kelas 10 IPA 3, anak IPA loh. Ya, jujur saya itu pendiam, pemalu ya, karena emang gak tahu kenapa saya paling gak suka keramaian ya, lebih suka suasana sepi, adem. Karena bakat saya itu nggak bisa banyak ngomong, nggak bisa. Jadi gangguan. Saya itu pendiam. Jujur pas waktu kelas 10 itu kami diwali kelasi oleh Usyada. Dia itu guru bahasa Inggris, tapi dia juga bisa jadi guru bahasa Sunda ketika emang guru bahasa Sunda aslinya termasuk. Nah, suka di cover sama Bu Saadah ini. Nah, dia itu baik, cantik, ramah banget dah, tapi tegas ya, friendly banget lah, bisa mudah deket. Nggak, jadi ke saya, ke kita, ke teman-teman saya, ke kita itu gak ngerasa sungkan ketika pas emang ngobrol atau nanyain ini itu sih, enak, lepas gitu nanya, gak ada rasa sungkan sedikit pun, tapi hormat harus ada. Singkat cerita saja, saya naik ke kelas 11 nih, 11 MIPA 3, dan waktu itu kami kelas 11 MIPA 3 itu diwali kelasi oleh Pak Wahyu. Nah, dia itu guru prakarya. Dia itu paling jago mainin Corel Draw, padahal pendidikannya itu sarjana ekonomi, tapi dia jago lah Corelnya. Nah, banyak ilmu yang didapat dari Pak Wahyu itu ya, khususnya ilmu tentang Corel Draw. Gak lepas juga tentang kewirausahaannya. Waktu kelas 11 itu pernah bikin kayak praktek gitu. Nah, prakteknya itu mendaur ulang kertas. Wah, ya itu
saya ngerasa bermanfaat banget gitu dari pengolahannya. Jadi tahu bagaimana cara bikin kertas dari kertas bekas jadi kertas yang lebih bermanfaat, bernilai jual, keren. Terus Pak Wahyu juga itu orangnya kalem tapi sangat peduli kepada kita semua itu. Jadi ya sangat ngerasa deket banget sama Pak Wahyu ini. Dia tuh orangnya peduli. Jadi kalau ada apa-apa itu suka dibahas gitu. Jadi nggak cuek lah ke kita semua itu, nggak cuek, peduli banget. Ya anak-anak juga bisa kami semua gitu kelas 11 IPA 3 itu deket banget sama Pak Wahyu, suka bercanda, suka ya nggak sungkan lah, intinya deket banget, udah kayak sosok ayah untuk kami semua itu. Nah, singkat cerita lagi, saya naik nih ke kelas 12. Nah di kelas 12 kami diwalikelasi oleh Bu Neni. Ya dia itu guru bahasa Inggris. Dia itu baik, keibuannya itu kental banget. Jadi sifat keibuannya itu emang terlihat lah saat membimbing kami semua, saat memberi arahan. Ya mungkin karena emang sedikit dingin Bu Neni itu ya, tapi menurut saya sih nggak masalah sih, yang penting peduli, care kepada kita semua. Apa sih ya, sama lah, care sama peduli. Membimbing, intinya membimbing, menemani, mengarahkan. Pokoknya keren lah Bu Neni. Terus singkat cerita wae. Tapi dah apa? Singkat cerita lagi, sedih sih sebenarnya. Hamin 3 hari sebelum ujian sekolah dilaksanakan, muncullah sebuah ya masalah negara, masalah kesehatan, ya wabah, pandemi yang yang bermula dari Wuhan, Cina, yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Ketika H-2 terdapat pengumuman bahwa ujian sekolah dan UNBK untuk SMK dan ujian sekolah untuk SMA diundur, diberi waktu belajar di rumah untuk beberapa hari, tepatnya 2 minggu. Tapi 2 minggu itu juga belum tentu, bisa saja ada tambahan dari pemerintah, dari Kemendikbud. Miris sih sebenarnya. Siapa sih yang nggak kenal virus corona? Yang di Instagram juga banyak tuh yang ya video-video orang-orang yang lagi jalan-jalan tiba-tiba lemes, tiba-tiba terkolepak. Ya, serem sih sebenarnya, tapi ya, semoga pemerintah bersabar, pemerintah tegas, pemerintah cepat untuk menangani kasus ini. Ya, karena ini bukan pandemi yang main-main, ini mematikan. Misalkan kita atau siapapun, misalnya si A dari ya teman-teman kita atau siapa, beliau terkena virus corona, sudah kita sebagai temannya atau mungkin keluarganya, saudaranya, itu udah nggak bisa ya
menemani atau ikut mendampingi ketika perawatan itu sudah tidak boleh ada kontak lagi dari orang lain, karena penularannya itu parah, sangat mudah untuk menular untuk virus ini, apalagi ke ya orang-orang yang renta, yang udah tua, itu mudah sekali dihinggapi oleh virus ini. Jadi ya sangat mematikan lah, jangan main-main pokoknya. Nah, seminggu setelah diliburkan, setelah di rumah, ada pengumuman yang paling ya antara mengecewakan dan menyenangkan sebenarnya. Ya, ujian nasional oleh Kemendikbud, dari hasil sidang rapat online waktu itu di Instagram ada beritanya, ujian nasional dihapus, ditiadakan karena dampak dari wabah ini. Dan Presiden pun sudah mengesahkan bahwa memang ujian nasional untuk tingkat SD, SMP, dan SMA itu ditiadakan. Ya gimana ya, antara sedih dan senang sebenarnya. Tapi kebanyakan sih sedih gitu. Waktu pembelajaran pas pengayaan habis-habisan gitu, pergi pagi pulang sore gitu. Kita itu fokus untuk UN ya, kita semua ya, kelas 11 MIPA 1, 2, 3 hingga 12 IPS 1 sampai 4 habis-habisan pengayaan, mempelajari materi UNBK. Ya mungkin sedikit tidak termanfaatkan gitu, walaupun tidak semuanya tidak termanfaatkan, bisa saja termanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak juga saya lihat di story teman-teman saya itu ya pada ngeluh, ya ada yang ngeluh ya udah belajar habis-habisan UN dihapus, ada yang ngeluh udah beli buku detik-detik persiapan UN gitu yang lumayan menguras saku, malah nggak jadi UN-nya. Terus ada juga yang seneng teman-teman saya. Aduh, macam-macam deh teman-teman saya mah. Balik lagi ke topik tentang virus corona. Untuk teman-teman saya semua, khususnya warga SMA Informatika Ciamis semua, dan guru-guru, staf TU, semoga kita semua diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari wabah tersebut, dari virus tersebut. Semoga cepat Allah cabut ujian ini. Semoga setelah selesainya ujian ini kita semua dapat memetik hikmah. Waktu bersama keluarga itu emang sangat berharga, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Tapi tidak cukup dengan berdoa, kita juga harus sedikit ikhtiar, yaitu tagar yang viral di IG, diam di rumah, work from home, belajar di rumah. Itu tuh kalian laksanakan, semuanya itu lakuin. Pokoknya kalau tidak ada kegiatannya yang penting-penting banget mah diem aja di rumah. Sekaligus ada kegiatan yang penting ya, yang urgent itu usahain pakai masker, sediain hand sanitizer atau pembersih tangan, karena virus ini menular dari pas sentuhan tangan dengan orang lain, melalui tatapan mata, melalui batuk. Jadi stay safe untuk semuanya. Terus kembali lagi ke topik yang awal, ketika saya
menginjakan di informatika ini banyak pokoknya pelajaran yang dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika di asrama kita dibimbing sama Pak Adul, Pak Wandi, Pak Iwan, itu bakal menjadi kenangan yang indah lah. Banyak yang sangat berkesan gitu, candaan-candaan. Pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah. The best, pokoknya the best. Ya, salah satunya juga ini saya bisa berbicara Indonesia agak lancar lah dikit-dikit. Jujur waktu kelas 10 mah boro-boro nggak bisa ngomong gini teh. Ya mungkin karena terlatih di SMA Informatika ini ya, dari seringnya presentasi, diskusi di kelas, itu dampaknya itu luar biasa. Ini saya juga bisa agak sedikit lancar lah bicara di depan kamera. Ya intinya untuk Pak Agus, guru pemrograman web yang keren, yang asik. Malah pas pertama datang ke kelas kita itu, beliau itu mengaku guru bahasa Arab. Aduh, kocak deh pokoknya Pak Agus. Ya. Inilah vlog dari saya. Ya bukan vlog sih, ini cuma sharing, cuma belajar bicara untuk saya. Malah ngalir ngidul, malah apa, aduh. Ya gitulah Pak semuanya. Sekian. Mohon maaf bila ngomongnya balelo, bicaranya belepotan ya, karena inilah saya juga jarang ngomong bahasa Indonesia. Ya saya mah orang Sunda tuh, ngomong Indonesia juga ya segini adanya gitu, dicampur-campur ada nada Sundanya. Gimana lagi dah, saya mah orang rancah hageuy. Ya cukup sekian, sakieu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.